2,5. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karanganyar, Bapak Direktur BPD, yang kami hormati Bu PMKTU, Agak menceng nggak sih Mas? yang kami hormati Bapak Wahab, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta in-house training, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karanganyar. Berpuji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti acara yang selalu akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Jadi kami mohon dengan syarat Bapak Ibu nanti bisa menerapkan apa yang didapatkan pada hari ini dilaksanakan di kelas Bapak Ibu semua. Yang kedua, salam semoga salam surat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah hamba beliau yang istiqomah untuk mengikuti jejak beliau sampai yang akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada hari ini kami membacakan susunan acara untuk kegiatan IHT Diseminasi Menurut Kebenaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh tim dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kemudian kegiatan IHT yang kedua, materi yang kedua adalah materi analisis raport pendidikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan ditutup dengan materi yang ketiga yaitu tentang persiapan observasi pembelajaran dengan pendekatan coaching berbasis supervisi akademik yang akan dipandu oleh rekan-rekan dari guru penggerak SMA Negeri 1 Karanganyar. Dan kegiatan yang terakhir adalah mari Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga IHT kita benar-benar bisa memberikan dampak yang positif, manfaat yang maksimal kepada Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada murid-murid kita. Mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi yang pertama, diseminasi disiplin positif, yang nanti rencananya akan langsung praktek, akan langsung praktek dengan teman-teman dari CGP 11. Izinkan saya dari kurikulum menyampaikan sedikit informasi terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ini sangat penting, jadi mohon kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, karena ini sungguh-sungguh sangat penting. Jadi begini Bapak Ibu, kemarin kami dengan tim BK melakukan koordinasi untuk membahas tentang bagaimana perkembangan anak didik kita selama kurang lebih 1,5 bulan pembelajaran berjalan. Bapak Ibu tentu sudah melihat, terutama yang wali kelas, setiap hari kami melaporkan dua kondisi pagi dan kondisi siang, dengan harapan kami bisa memantau setiap perkembangan anak secara real time dan tidak lagi terjadi kebobolan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ada fakta yang menarik Bapak Ibu, dan ini cukup memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu mohon kita menjadi pembelajaran bersama. Ternyata Bapak Ibu setelah setiap guru BK melaporkan, kondisi setiap kelas, itu ternyata banyak kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak ideal Bapak Ibu. Misal saya ambil contoh, salah satu anak kita itu ada yang hidup dengan mbaknya top, kemudian mbaknya meninggal dunia, sehingga saat ini dia hanya tinggal sendiri di sebelah Ankara di usia SMA. Jadi ini penting Bapak Ibu agar kita sebagai pendidik itu tidak mudah melakukan justifikasi. Jangan sedikit-sedikit bilang anak nakal karena sering tidak berangkat, jangan sedikit-sedikit bilang anak bandel karena mungkin sering melakukan hal-hal yang bagi kita adalah satu kenakalan, tapi kita lupa untuk mengetahui latar belakang yang menjadi landasan atau penyebab kenapa anak-anak tersebut melakukan tindakan seperti itu. Sehingga melihat kondisi BK kita yang hanya 3 orang Bapak Ibu, idealnya BK itu 1/150. Itu yang paling ideal Tapi kondisi BK kita kan 3/1000. Jadi beban kerjanya itu semakin besar. Jadi saya mewakili kurikulum mohon dengan sangat program yang sudah kami canangkan di awal, yaitu setiap wali kelas harus melakukan asesmen diagnosis non kognitif, mohon untuk segera dilaksanakan. Kami beri waktu sampai akhir Oktober, jadi ada waktu 2 bulan di September Oktober
silakan kami mohon dengan sangat, ini serius karena ini benar-benar krusial sekali nih, karena kondisi sekarang ternyata banyak sekali anak-anak yang kehilangan peran orang tuanya, dan ini sangat fatal Bapak Ibu. Hampir 99% anak yang bermasalah pasti latar belakangnya adalah keluarga yang tidak utuh. Jadi ini harus kita ketahui betul. Jadi kami berpikir dan mengambil langkah. Silakan Bapak Ibu wali kelas, kami beri waktu 2 bulan dengan anak yang sekitar 36, berarti 1 bulan 18 anak monggo diatur. Setiap anak pertemuan paling singkat 20-30, tapi benar-benar deep. Istilahnya anak di situ deep talk, ngomong yang benar-benar dari hati ke hati. Silakan cari tempat yang nyaman, boleh di luar sekolah monggo kalau memang dengan mau modal ya. Tapi enggak aja. Atau di tempat bakso, atau gimana monggo di biologi boleh. Di ruang BK pinjam rumah boleh. Oke. Jadi harapan kami benar-benar nanti mohon dilaporkan kepada kami di akhir Oktober. Kami akan minta data itu. Setiap siswa harapannya sudah benar-benar Bapak Ibu wali kelas tahu betul kondisinya, tinggal dengan siapa, bagaimana dukungan orang tua. Karena saya pas dengar cerita dari BK saja kelangsan gitu. Anak SMA kelas 11, kelas 12 hidup sendiri. Bahkan ada yang kemarin kami cerita, dia sorenya itu ke bengkel, kalau Sabtu Minggu ke bengkel, kerja, dapat 20.000 sehari untuk menghidupi dirinya sendiri. Kan itu belum wayahe di anak SMA yang harusnya fokus belajar kok fokus mencari uang. Dan ini kadang-kadang lebih miris ketika kembali ke kelas, dia berangkat ke sekolah. Nanti ini bisa nggak sih dikompilasi jadi video? Pasti di kelas oleh gurunya. Kami kan orang ahli ya, jadi ini masalah-masalah. Yang penting kamu bikin footage-nya dulu. Ya, mau siapa lagi gitu loh. Footage itu ya. Jadi kami mohon kita coba untuk bisa tahu betul kondisi anak, minimal wali kelasnya tahu betul 36 anak itu orang ini tidak punya orang tua, anak ini hanya tinggal dengan mbaknya, orang tuanya di luar negeri atau di luar negeri. Jadi ini menjadi keprihatinan yang sangat mendalam bagi saya, karena ternyata anak-anak kita itu begitu banyak menanggung kesusahan di luar sana. Ada yang kemarin tidak punya motor sama sekali, tapi kemarin sudah terselesaikan, bonceng teman dan sebagainya. Nah, sehingga ini sense of sosial kita harus mulai dihidupkan waktu itu, sehingga anak-anak kita benar-benar terfasilitasi dengan baik, dia nyaman hidup di sini. Juga sekolah itu menjadi tempat untuk kembali, bukan justru tempat yang menambahkan beban pikiran mereka, beban mental mereka semakin down. Jadi untuk membantu teman-teman dari BK, karena hanya 3 orang mengawal 1.000 orang, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu wali kelas sempatkan waktu, mungkin 1 hari undang 1 anak. Kalau memang Bapak Ibu butuh waktu khusus, ya. Kami bahkan kalau Bapak Ibu kosong kami izinkan lah. Kami ambil resiko dari kurikulum, silakan saya izinkan Bapak Ibu memanggil anak 1 hari 1 anak. Ketika Bapak Ibu sudah kosong, minta izinkan ke gurunya. Kalau Bapak Ibu sungkan matur ke kami, nanti kami yang menembusi ke guru yang bersangkutan akan mengizinkan. Jadi panggil anak itu di jam pelajaran nggak apa-apa. Oke, karena setiap hari 1 anak kan insya Allah tidak mengganggu. Paling banyak ngobrol sengaja, yang deep talk, benar-benar dari hati ke hati, nyaman, sampaikan kondisinya Pak, saya seperti ini efek sekali Bapak Ibu. Oke, jadi itu saja nih sebagai pengantar di momen yang baik ini. Dan saya juga mohon izin hari ini, kemarin sudah kami jadwalkan di hari Jumat, sebenarnya karena saya pun bisa di sekolah, tapi ternyata ada perubahan jadwal dari Pak Kepala, kita menyesuaikan saja sebagai eksekutor, beliau minta hari Senin, sehingga hari Senin saya sudah ada jadwal juga untuk pendampingan, sehingga saya hanya bisa membuka. Bapak Ibu mohon izin, jadi setelah ini insya Allah nanti bersama dengan teman-teman hebat dari CGP dan BP kita, monggo ilmunya diserap. Saya yakin Bapak Ibu senior pasti ilmu lebih banyak, pengalaman lebih luas, tapi tidak ada salahnya untuk mengosongkan gelas, untuk sama-sama belajar bersama, saling memberikan ilmu, saling sharing. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Lanjut ke kegiatan yang inti selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibersamai oleh rekan-rekan CGP kita. Ada Bu Andi Rahayu, selamat datang juga di hari pertama aktif setelah cuti melahirkan, dan yang kedua Ibu Jessica Indah Purnama Dewi. Monggo kami persilakan sebelumnya waktu untuk dimanfaatkan dengan maksimal.
Monggo silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu. Jalan-jalan ke Kota Batu. Mampir sebentar, membeli bolu. Artinya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat selalu. Amin. Jasik, jos. Sebelumnya perkenalkan dulu Dewe Bapak makan Ibu, budaya. barangkali yang belum kenal dengan berlipat. Di sini ada Ibu Ani Mugirahayu dan saya Jessica Indras Purnama Dewi. Kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, pada kesempatan kali ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya mari kita refreshing dulu sejenak. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Bapak bisa berdiri dulu. Videoin kan nih? Mau dibawa-bawa? Ini kan videonya udah ada di sini. Dibawa-bawa enggak? Nggak tahu, taruh aja. Nah, jadi moving. Nah ini kita masuk ke materinya, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Nah sesungguhnya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti diseminasi budaya positif, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan materi-materi ini. Karena nanti di sini kami tidak akan memfokuskan pada semua budaya positif, tapi kita akan fokus pada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kita ingat kembali tentang pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru itu harus memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang bertugas untuk memelihara tanaman, memperbaiki kondisi tanah, memupuk, memberi air yang cukup, dan membasmi hama yang mengganggu. Ibaratnya seperti itu. Nanti harapannya dengan proses yang seperti ini akan lahir murid-murid dengan profil pelajar Pancasila.
Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Ini sudah sering kita dengar kata disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari disiplin kemudian berkembang menjadi disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini posisi kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid, motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, gampangnya nilai-nilai kebajikan universal itu sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, Jaya, berakhlak mulia, asik, Jaya, Jaya, Kreatif. dan berkreativitas. Nah, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi yang paling utama kita harus bertahan hidup dulu Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia punya kebutuhan akan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Di dalam kesenangan di sini ada bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa, ngobrol dengan teman, itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita patuh terhadap sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan karena tidak mau dihukum, maka kita patuh terhadap satu aturan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya saya dapat imbalan juara 1, saya harus rajin belajar nih. Contohnya seperti itu. Nah, 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar karena takut dihukum, karena berharap mengharapkan imbalan. Itu motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
menemukan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau sudah bisa menumbuhkan motivasi seperti ini dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Kita mematuhi peraturan bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut mendapatkan hukuman, tapi benar-benar atas kesadaran kita sendiri. Kita menghargai nilai-nilai yang kita percaya, contohnya disiplin. Kemudian berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Itu namanya hukuman. Kemudian membuat tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita menghukum murid pasti akan diingat terus oleh murid. Kemudian murid atau anak akan merasa tersakiti, sehingga perilaku pasif atau agresifnya justru akan semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi juga merupakan sesuatu yang harus terjadi. Ini juga tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Murid dibuat tidak nyaman, kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Bisa saja dia di kesempatan berikutnya akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak mendapat penguatan dan masalah terpecahkan. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang berikutnya 5 posisi kontrol guru akan dijelaskan oleh Bu Ani. Tararang dang dang tararang dang dang. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan SPD-nya nanti ya di akhir. Jika masih ada budget. Masih. Dari sini saya melanjutkan di 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari kelima posisi ini kita ada tangga, berarti ada tingkatannya. Kita pernah melakukan atau mengaplikasikan yang mana? Pertama, penghukum. Saya yakin semua sudah paham. Ketika kita menghukum siswa, nada suara kita seperti apa? Lembut atau keras deh, Bapak Ibu? Keras. Lalu siswa akan jadi patuh deh. Siswa akan jadi patuh untuk saat itu. Tetapi kira-kira siswa yang dihukum itu akan ikhlas atau gerundel di belakang? Gerundel. Nah kira-kira kalau misalkan diingat terus bisa menjadi dendam tidak siswanya? Bisa. Oh tidak, kalau aku sesuai hukum. Oh tidak berani soalnya Pak Kamu. Nah di kalau hukum tidak berani dendam ke Pak Kusuma, tapi mungkin tuh kalau saya berani Pak. Nah itu untuk posisi penghukum. Nah terus yang kedua membuat merasa bersalah. Biasanya di sini nada suaranya lebih lembut, lebih bersahabat, tetapi menjadikan siswa itu merasa memiliki identitas yang gagal. Nah seperti siswa, oh berarti aku buruk ya, berarti menganggap dirinya adalah memiliki persepsi yang buruk. Berarti aku tidak baik ya, aku anaknya tidak baik ya, seperti itu. Dan di sini biasanya guru lebih ada penekanan di belakang. Kamu tidak kasihan sama ibu. Kalau nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah bagaimana? Biasanya ciri khasnya seperti itu. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Nah terus ketiga ada tingkatannya lagi itu sebagai teman. Nah kalau di sini santai. Mungkin guru-guru seperti saya yang dulu waktu masih muda sering menggunakan posisi teman. Nanti kamu kenapa terlambat? Bahasanya saling bersedekuro, seperti malahan ngobrol dengan temannya. Jadi efeknya kira-kira kalau kita ke siswa, siswanya itu bermasalah, sedangkan kita sebagai teman, siswa takut tidak ke kita. Siswa kurang takut ya, tidak takut. Tetapi kita nanti, oh
oh ya nggak apa-apa, nanti akan saya bantu. Siswa kira-kira jadi mandiri atau tidak? Kalau kita sebagai teman, oh ya nggak apa-apa kayak gitu, besok jangan ulang lagi ya, nanti saya bantu kamu supaya kamu tidak terlambat. Seperti itu sudah baik apa belum sebetulnya? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Iya, jadi anaknya ngelunjak atau malah jadi tergantung kan ada Bu Risti, saya hanya manut sama Bu Risti karena baik, kalau sama Bapak Ibu guru yang lain tidak. Nah itu jadi jahat. Nah itu kekurangan kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah di sini siswa akan ditanyakan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa ketika kamu melakukan kesalahan ini loh, ibu punya datanya, kamu tidak berangkat pada hari ini, tanggal ini, jam segini, meninggalkan pelajaran Pak ini. Nah itu kita semua ada datanya, kamu konsekuensinya tahu seperti itu. Nah di sini sudah lebih baik sebenarnya dibandingkan 3 posisi yang lain, tetapi masih menimbulkan motivasi dari siswanya itu ekstrinsik. Jadi oh Bu wali kelasku itu titeng loh, kalau bolos ketahuan, kalau nanti saya baik, saya dapat reward, dapat hadiah. Oh jadi di sini ada masih motivasinya karena hadiah ataupun karena takut dihukum. Wali kelasku santai, nggak apa-apa, nggak datang, bolos nggak ketahuan. Yang penting jurnal yang dari TU jangan diisi seperti itu misalkan. Nah di sini posisi pemantau kekurangannya masih di situ, jadi masih ada celah karena belum kesadaran dari dalam dirinya. Nah posisi kontrol guru yang diharapkan atau yang paling ideal itu kan sebagai manajer kalau dari 5 posisi kontrol ini. Kenapa? Karena nanti ketika sebagai manajer, ketika berbicara tidak bercanda, tidak juga galak, artinya tidak emosional, tetapi di sini guru akan membuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, siswa diajak, jika kamu punya permasalahan ini, menurutmu nanti solusinya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita tidak berikan pilihan, kamu mau lari A atau mau keliling B misalnya. Tidak, kita mempersilahkan murid memilih sendiri konsekuensinya. Nah, dia lahir dari kesadaran, terus untuk memperbaiki masalah ini kamu akan melakukan apa? Terus mulai dari kapan kamu akan melakukannya? Nah itu posisi sebagai manajer. Nah dan paling ideal harapannya paling tidak kita sebagai manajer, kalaupun tidak ya sebagai pemantau. Tidak diharapkan lagi kalau sekarang itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah ataupun sebagai teman. Harapannya idealnya seperti itu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, posisi penghukum, bagaimana kalimatnya, Pak? Aku suruh bagaimana nih? Kalau sebagai penghukum bagaimana nih? Kalau ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya ini dihukum sekarang disuruh baris di formasi ya. Posisi apa? Iya, diwaris formasi yang berbeda, yang intinya dipisahkan bahwasanya tempat itu untuk anak yang melanggar aturan. Ucapan ya kalau dulu ya di depan, waktunya sudah wawancara sudah mulai, terus atributnya yang di bawah silakan dipakai. Masa kalau saja itu. Terima kasih Pak Kusuma. Posisi penghukum, ayo segera cepat, upacara itu segera mulai. Nah kamu baris tersendiri. Nah kalau itu memang sudah peraturan yang kita sepakati, tadi sebenarnya masuknya ke konsekuensi bukan penghukum. Nah penghukum di sini memberikan efek jerat, tapi yang tidak ada kaitannya atau tidak mesti berkaitan dengan kesalahan yang dibuat. Misalkan tidak berangkat upacara, tidak lengkap saat upacara, atributnya tidak lengkap. Lalu setelah upacara nanti kamu harus keliling lapangan 7 kali misalkan. Nah itu posisi penghukum. Tapi tadi yang Pak Kusuma bukan penghukum. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Nah sekarang yang kedua, ketika pembuat merasa bersalah. Nah
Bukankah ibu sudah sering mengingatkan untuk memakai atribut lengkap saat upacara? Kamu benar-benar sudah mengecewakan ibu. Terus atau kadang kamu tidak kasihan sama saya, nanti saya dimarahi sama Pak Sahidul misalkan. Saya sudah di kelasnya, nanti saya ditegur itu. Ini membuat siswa merasa bersalah. Nah, kalau ini teman dengan bahasa yang bercanda, ayo dong taati aturan sekolah kita. Kalau baru ibu sekali ini ya, iya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin saya dulu sering melakukan ini kepada murid saya. Jadinya mungkin muridnya melunjak tadi. Nah, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah karena tidak memakai atribut lengkap. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Dan sini adanya datar biasa, tidak emosional, tidak juga bercanda. Nah, ini memang sudah berdasarkan fakta yang ada. Tidak berangkat ataupun telat, atributnya tidak lengkap, kamu harus garis tersendiri. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, dan dia ini sudah lebih bagus. Makanya tadi posisinya pemantau atau manajer kalau tidak yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Ini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini siswa, oh iya, ketika saya tidak lengkap, saya salah, saya tahu konsekuensinya, dan mulai kapan kamu akan memperbaiki, dan siswa itu akan memberikan jawabannya sendiri. Bapak Ibu, coba kita analisis dulu posisi kontrol berdasarkan cerita atau kasus yang ada di atas. Kalau ada kalimat seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Kira-kira posisi kontrol yang sedang diterapkan oleh guru tersebut itu apa ya? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, Mbok. Pembuat merasa bersalah. Terima kasih, benar sekali Ustazah marhumah, Ibu guru marhumah. Kalau kita sedang membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Terus yang kedua, kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sana. Nah, ini CS katanya, ini CS. Nanti guru bantu kamu. Wah, ini CS insya Allah. Nah, hanya perutnya dengan Bu Risti karena Bu Risti yang paling sebagai teman. Kalau dengan Bu Ani tidak. Ya, Ibu Peri, Ibu Tiri. Terus yang ketiga, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Ini manajer atau pemantau kira-kira ini? Pemantau. Ada konsekuensinya tapi. Ini pemantau benar. Ini di sini kenapa? Bedanya dengan manajer. Kalau manajer itu akan ditanya, kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki ini? Lalu mulai kapan kamu akan memperbaiki itu? Kalau itu untuk posisi yang manajer. Kalau ini masih posisi pemantau. Untuk selanjutnya segitiga restitusi akan dibawakan lagi oleh Ibu Jessica. Cakep. Oke, baik Bapak Ibu, kaitannya tadi dengan 5 posisi kontrol guru di mana kita sebaiknya berada di posisi sebagai manajer. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita berada di posisi manajer, cara supaya kita bisa memposisikan diri kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berada di posisi manajer, yaitu dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, mulai dari sisi yang paling bawah dulu, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian kita ke sisi yang sebelah kiri. Setelah menstabilkan identitas, berikutnya kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi tindakan yang salah, tahapan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Restitusi sendiri di sini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid di mana dia bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari dosen 2004. Kemudian di tahapan yang pertama
ada menstabilkan identitas. Di sini kita meyakinkan kepada siswa bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu wajar, semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi identitas yang tadinya gagal mau kita ubah ke identitas yang sukses. Contoh kalimat yang digunakan dalam tahapan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat di dalam tahapan menstabilkan identitas. Intinya di sini kita meyakinkan kepada murid bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian next, tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada bertahan hidup, kemudian rasa diterima dan kasih sayang, kesenangan, kemudian penguasaan dan kebebasan. Di antara salah satu ini mungkin ada yang belum terpenuhi sehingga anak atau murid melakukan suatu kesalahan. Jadi di tahapan ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Ini yang penting, poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi setiap tindakan anak kita tanya dulu alasannya apa. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi atau menjudge. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap baru yang lebih positif. Ini di tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, gampangnya di sini dikaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa digunakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian apa nilai yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa ketika melakukan itu? Ini contoh dari kalimat-kalimat pada tahapan menanyakan keyakinan. Intinya kita kaitkan kesalahan mereka dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama, baik itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang segitiga restitusi. Yang pertama, miskonsepsinya adalah jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Itu miskonsepsi ya Bapak Ibu, itu salah. Jadi meskipun sudah mendapatkan restitusi, tapi anak tetap harus mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran yang sudah dia berbuat.
Restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggaran. Sedangkan konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahan dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk tanggung jawab dari perilaku yang sudah dilakukan. Jadi setelah tahapan restitusi pada tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan, setelah itu kita harus wajib menanyakan konsekuensinya apa dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian miskonsepsi yang kedua, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ini juga miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi semua masalah harus dengan restitusi. Nah itu sebenarnya keliru. Nah penjelasannya, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan masalah murid terkait dengan pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan daripada hukuman. Kemudian sebelum melakukan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Nah ini sudah kita lakukan di Bapak Ibu. Kita semua sudah melakukan membuat keyakinan kelas sudah, kemudian keyakinan sekolah juga sudah kita buat, sehingga untuk menekankan segitiga restitusi ini sangat bisa. Kemudian penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Nah ini yang perlu kita garis bawahi juga. Segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme. Kemudian pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Contohnya ini ada cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Nah, ini tidak bisa hanya kita selesaikan dengan restitusi. Diperlukan intervensi lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Kemudian selain itu, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi, dan pengaruh keluarga. Nah, keterbatasan ini juga bisa menghambat proses restitusi. Jadi di sini murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual itu termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian, jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, ada konflik atau masalah di rumah, ini juga dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah. Sehingga segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan. Tetapi di sini kita utamakan adalah membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri murid kepada guru terlebih dahulu. Jadi jangan sampai di rumah dia sudah ada masalah, kemudian ke sekolah kita belum bisa memahami bahwa ada kebutuhan yang belum dia penuhi. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, ini juga miskonsepsi. Contohnya, konsekuensinya itu datang dari gurunya, misalkan karena kamu tidak mengerjakan tugas maka kamu wajib nyalin 2 kali. Itu miskonsepsi Bapak Ibu, itu keliru. Jadi sebaiknya konsekuensi itu munculnya dari murid, atau penyelesaian atau solusinya itu munculnya dari murid.
miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Jadi kalau solusinya muncul dari guru, ini akan menghambat efektivitas restitusi. Yang pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Maka jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahan dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Nah, bisa saja konsekuensi yang kita sampaikan untuk murid itu bertentangan sebenarnya dengan murid, sehingga karena dia tidak berani, kemudian malah imbasnya jadi membenci gurunya. Kemudian murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu dan yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Ini penjelasan lanjutannya. Peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran dan empati, keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi dirinya di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi dan miskonsepsinya. Nah, berikutnya kita akan bermain peran kaitannya dengan segitiga restitusi. Akan dipandu oleh Bu Ani. Terima kasih Bu Jessica. Mari kita bermain peran di Bapak Ibu. Tadi Ibu Jessica sudah memaparkan tentang proses restitusi, sudah juga tentang miskonsepsi. Lalu mari kita praktekkan untuk menangani kasus restitusi yang ada. Di sini disediakan beberapa kasus. Nah, kita harus membentuk kelompok Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, berkenan untuk berdiri terlebih dahulu dari tempat duduk masing-masing. Nanti akan disetelkan musik oleh Ibu Jessica. Saya akan menyebutkan jumlah anggota kelompok yang dibentuk. Jadi misalkan nanti musik di setel lalu di stop oleh Ibu Jessica, saya sebutkan kelompok yang anggotanya 2 misalkan. Jadi harus berpasangan. Nah, nanti yang belum mendapatkan pasangan, saya harap berkenan ke depan untuk memimpin. Siap ya Bapak Ibu? Ikuti instruksi ya, Enseng. Bentuk kelompok yang anggotanya 5.
Bisa dilanjutkan ya? Mau dilanjutkan? Sudah kok Bapak Ibu. Kenapa dipegang erat? Karena bersama pasangan inilah kita akan mempraktikkan segitiga restitusi. Sudah dapat pasangan semua kan? Dia tidak ada yang masih single. Oh, dia single Pak Haji. Oh, Pak Harto single. Dengan Mas Arif masih ada Mas Arif. Mas Arif juga single. Oke. Ya. Monggo Bapak Ibu mencari tempat duduk yang nyaman untuk berdua. Oh iya, Pak Amin tidak punya pasangan, Pak. Oh sudah. Sudah punya pasangan, nggih? Di kasus yang pertama. Jadi Sabrina hari itu bangun terlambat. Terus buru-buru sampai ke sekolah, buru-buru berangkat ke sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Untung tidak satu sendal satu sepatu ya. Tapi ini masih sepatu, cuma warnanya tidak hitam. Nah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang warnanya coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu Pak Lukman mencoba mempraktikkan segitiga restitusi itu. Monggo berdua mempraktikkan tadi dari tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau satu jadi siswa, satu jadi Sabrina, satu jadi Pak Lukman, percakapan seperti apa yang akan terjadi? Monggo Bapak Ibu untuk dirancang percakapannya. Nah, tadi tiga tahapan itu. Oh ya, itu yang kelompok dari Bu Marhumah, Bu Risti dan barisan yang sebelah sini. Nanti di akhir akan kita tampilkan segitiga restitusinya. Ini kasus yang pertama hanya untuk barisannya Bu Marhumah. Oke, kasus yang kedua. Nah, yang kasus kedua, Bu Santi, Bu Hartini, sampai Pak Kusuma, Pak Amin. Marco sering mengalihkan pembicaraan pada saat guru menerangkan di kelas. Mereka sering menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang tidak sesuai tema yang sedang dibahas, sehingga sering menimbulkan kegaduhan dalam kelas. Beberapa Bapak Ibu guru melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Nah, Anda sebagai wali kelas mencoba mempraktikkan tahapan segitiga restitusi pada Marco. Jadi Marconya itu suka nyeleneh di kelas, dan kita sebagai wali kelas dilapori oleh Bapak Ibu guru dan praktek segitiga restitusi. Terus kasus yang ketiga untuk Pak Sigit sampai Pak Yoga, Pak Ardian, Pak Rizky. Ali sering meninggalkan pelajaran dengan beralasan izin sakit di UKS. Bahkan pernah sekali tertangkap basah melompati pagar sekolah untuk bolos. Anda sebagai wali kelas mendapatkan laporan dari guru piket, lalu mencoba mempraktikkan tahapan segitiga restitusi pada Ali. Nah, itu yang perlu dipraktikkan oleh kelompok yang ketiga. Membolos, meninggalkan pelajaran, izin UKS. Apa yang akan dilakukan? Monggo bersama pasangan untuk mempraktikkan segitiga restitusi di atas. Seperti kasus di atas. Ada yang membutuhkan kertas, Bapak Ibu?
Sudah ada gambaran nih Bapak Ibu yang akan didiskusikan, ditanya jawabkan antara siapa yang jadi siswa dan guru. Sudah bisa dipraktikkan, Ge? Sepertinya sudah. Monggo Pak Budi untuk memilih siapa perwakilan kasus 1, siapa pasangan perwakilan kasus 2, dan siapa perwakilan pasangan kasus 3. Oke, Bapak Ibu, tentu saya karena ini saya diminta untuk memilih. Ini akan karena 3 kasus ya. 3 kasus berarti ada perwakilan teman-teman senior, ada teman-teman mediocre, tengah-tengah, ada yang masih junior. Dan mohon maaf kalau yang guru-guru penggerak ini tidak saya tunjuk karena mesti sudah pada pinter-pinter. Yang guru-guru penggerak, yang CGP. Untuk yang kasus 1 senior saya minta dibagi Bu Dwi Astuti, Bu Dwi dengan Bu Supri. Oke. Untuk yang kasus 2 mediocre ini Bu Nur dengan Bu Retno ya. Ya, terus teman-teman muda diwakili Pak Sigit sama Pak Edi. Kursi di depan, pakai kursi, berdiri aja. Monggo, ini sepertinya Pak Sigit dan Pak Edi sudah siap. Monggo beri tepuk tangan dulu. Mohon Pak Haji, kondisi apakah sudah sesuai dengan baik, sebelumnya karena jujur bermain peran atau role playing ini untuk saya sendiri belum pernah saya lakukan, tapi saya akan coba sebaik mungkin. Tapi dalam hal ini posisinya saya terbalik, saya yang jadi gurunya, pasti kan jadi muridnya. Pada saatnya saya yang jadi muridnya, bukan saya yang jadi guru, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba sebaik mungkin. Kalau tidak berkenan mohon dimaklumi. Baik, saya mulai. Baik. Ali, yang dulu saya tahu kamu anak yang pintar. Tapi akhir-akhir ini saya khawatir dengan sikap. Saya mengerti mungkin ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman di sekolah. Tapi membolos bukan solusinya. Setiap orang bisa berbuat kesalahan, termasuk saya.
Yang penting adalah kita mau belajar dari apa yang sudah kita lakukan, terutama kesalahan yang kita lakukan. Membolos membuatmu ketinggalan pelajaran dan juga bisa membahayakan dirimu sendiri. Selain itu, tindakanmu juga membuat guru dan teman-temanmu khawatir. Sekolah adalah tempat kita belajar dan berkembang. Membolos itu berarti kamu tidak menghargai kesempatan belajar yang kamu miliki. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih nyaman di sekolah dan tidak perlu lagi membolos? Ya Pak Guru, saya pertama mengaku salah. Jujur saya Pak Guru. Kalau ini merupakan kesalahan, saya mengakui dengan tulus hati saya salah Pak Guru. Akan tetapi jika saya diminta memberikan argumentasi kenapa saya bolos beberapa hari ini, saya akan jelaskan Pak. Jadi karena masalah ekonomi dari orang tua saya Pak Guru, tidak bisa memberikan uang saku Pak Guru. Saya nyambi dodolan online Pak Guru. Oh ya? Iya. Ketika jam pelajaran akhir itu saya sering bolos tanpa sepengetahuan Pak Guru atau les karena COD dengan konsep saya Pak Guru. Sudah saya siap kalau disuruh merubah saya insya Allah siap. Sudah banyak penghasilannya sudah banyak. Ya lumayan Pak Guru, 200.000 per bulan. Wah. Iya. Nanti Pak Guru bisa belajar juga. Oh iya. Enggak begini, maksud Bapak itu apa mungkin apakah ada yang suatu pelajaran atau beberapa hal yang mungkin sudah kamu pahami mungkin atau mungkin kamu merasa tidak nyaman dengan teman sekelasmu? Kalau masalah kenyamanan dengan teman sebenarnya tidak begitu ada masalah. Ini lebih pada manajemen waktu, saya belum bisa mengelola dan memanage dengan baik. Tapi saya berusaha berjanji untuk mengatur ulang waktu saya nyambi bisnis dengan belajar saya. Oke, baik. Gini aja, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Oh iya Pak. Jika kamu merasa kesulitan dengan hal-hal tertentu di sekolah atau di kelas karena kamu tidak nyaman, kamu bisa minta bantuan saya atau guru mata pelajaran. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan teman sekelas, nanti Pak Guru bisa cari cara untuk memperbaiki. Cuma satu yang Bapak minta dari kamu, bahwa perbuatan yang kamu lakukan adalah merupakan perbuatanmu dan kesalahan yang kamu lakukan adalah kesalahanmu, maka Pak Guru cuma minta supaya kamu dewasa dan memahami apa yang sudah kamu lakukan untuk menjawab. Kamu menjawab atas apa yang kamu Menjadi Pak Guru, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi Pak Guru. Ya. Semoga kamu bisa paham apa yang telah kamu lakukan dan semoga kedepannya kamu lebih baik. Menjadi Pak Guru. Ya, dan syukur-syukur kamu bisa jadi haji mabrur. Menjadi Pak Guru. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Guru Pak Edi dan Pak Sigit sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, apakah ketiga tahapan tadi sudah muncul? Ya, pada tahap menstabilkan identitas tadi apa yang ditanyakan atau apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi? Kalau dari tadi pengamatan saya dari yang dilakukan tadi, sudah ada validasi tindakan yang untuk menstabilkan identitas. Itu tadi Pak Guru Edi sudah menyampaikan bahwasanya dia tidak langsung mengejudge kalau itu gak baik, tetapi Pak Edi tadi menyampaikan bahwasanya kamu tuh anak yang pintar, kamu yang aktif dan juga punya jiwa berwirausaha. Yang itu nantinya kalau kamu bisa kembangkan, itu bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk ke depan. Kemudian tadi restitusinya
validasi tindakan yang salah tadi disampaikan oleh Pak Guru Edi, langsung dinyatakan bahwasanya tidak semestinya kamu itu membolos, karena membolos itu bukanlah satu tindakan yang baik dan itu melanggar aturan sekolah. Kemudian restitusinya tadi dihimbau untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Mestinya usaha bisnis dilakukan jalan, tetapi dengan tidak melanggar aturan sekolah. Terima kasih Bu. Sudah ada 3 tahapan untuk semua ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kasus yang kedua atau masalah yang kedua tadi Bu Nur dan Bu Retno, monggo Ibu. Anak ibu yang hebat dan pintar. Ya, ibu kepingin ngobrol sama Marco. Ya. Gimana kabar hari ini? Gimana kabar Marco hari ini? Alhamdulillah baik. Mana semangat Marco? Yes. Ya, Marco. Ibu bangga punya siswa seperti kamu. Ya, kamu seorang anak yang pintar, anak yang cerdas, dan sangat luar biasa aktif. Tapi ibu dengar dari beberapa bapak ibu guru yang ngajar di kelas Marco. Kok Marco ibu dengar sering berbicara sesuatu, kadang ngomong sendiri nih, ditanya sama bapak ibu guru, jawabnya tanyanya apa, jawabnya apa. Itu mungkin Marco punya sesuatu apa sih yang sedang dipikirkan sehingga kok Marco pengen menyampaikan apa yang mungkin biar bisa didengar yang lain. Boleh Marco cerita ke ibu nak? Seolah-olah saya itu lagi menghayal Bu. Ya indahan makanya semangat tapi nggak didukung sama orang tua Bu. Oh begitu. Seolah-olah menghayal begitu. Saya itu punya cita-cita yang tinggi tapi nggak kesampaian karena uang orang tua pas-pasan, kerja orang tua serabutan, yang memikirkan seandainya saya jadi orang kaya, orang tua saya mampu cukup. Insya Allah luar biasa ya Marco. Ibu senang banget kamu punya sesuatu yang itu menjadi sesuatu yang menjadi ekspektasi kamu nih di masa yang akan datang. Ibu percaya nak, kamu pasti ya kalau kamu belajar dengan baik, kemudian kamu selalu berusaha untuk menjadi siswa yang baik ya, insya Allah nanti kamu akan diberikan kemudahan. Ya hanya saja, oke Marco, berarti besok suatu saat nih kalau pas kelas kita lagi ada pelajaran tentang materi yang ada kaitannya nih dengan apa cita-cita di masa depan, apa kira-kira Marco pingin mungkin ibu jadikan sebagai moderator mungkin, atau Marco apa yang mungkin Marco ingin lakukan? Ya saya harus belajar ya, supaya nantinya saya bisa mencapai suatu cita-cita saya. Saya akan belajar, saya akan diam pada waktu bapak ibu mengajar, saya akan sadar diri, maafkan ya. Iya oke. Pokoknya besok pada saat pas materi berkaitan dengan ada sesuai dengan apa yang si Marco di masa depan. Oke, bisa kita mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk nulis atau kamu bercerita, dan itu ibu percaya teman-teman kamu pasti sangat
banget ya ketika kamu bercerita dengan apa yang menjadi harapan kamu di masa depan. Makanya nak tetap menjadi anak ibu yang baik, oke, dan tetap bersemangat ya untuk kamu bisa sukses di kemudian hari. Makasih Bu. Ya. Terima kasih untuk Bu Nur dan Bu Retno sudah membuktikan. Langsung lanjut ya. Monggo dari kelompok perwakilan yang ketiga, Bu Dwi dan Bu Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjadi Sabrina. Dan nanti mau bimbingannya apabila kami berdua dalam melakukan praktek di sini kurang sesuai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf ibu, saya terlambat datang ke sekolah. Ayah, Mbak Sabila. Ayah Mbak Sabila. Assalamualaikum. Kenapa terlambat? Maaf ibu, saya terlambat karena semalam saya tidak tidur. Karena harus merawat ibuku yang sedang sakit. Sementara ibu sakit yang begitu kesakitan, dan saya tidak tega untuk membiarkan ibu merasakan kesakitan sendiri. Jadi saya harus menunggui serta memberikan pertolongan untuk ibu. Oh ya, semoga ibumu cepat sembuh ya Mbak ya. Amin, amin. Terima kasih. Nanti kamu termasuk anak yang solehah. Tapi ngomong-ngomong ini kok sepatu kamu kok nggak seragam, ini gimana ini? Hari ini kan seragamnya hitam ya Mbak ya. Ini kalau mau pakai sepatunya oh hijau ini. Maaf ibu, saya tadi sangat tergesa-gesa karena tidak bangun semalam, hanya sempat istilahnya ya hanya ketiduran sebentar. Tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ya Bu Guru memaklumi ya, karena memang kurang tidur. Biasanya kalau kurang tidur, guru sendiri kalau kurang tidur jadi kurang fokus juga. Sebetulnya hitam kok rasanya hijau, apa hijau rasanya hitam gitu. Jadi Bu Guru memaklumi ya Mbak ya. Jadi karena alasan Mbak Sabila bisa diterima, jadi Ibu merasa bahwa Mbak Sabila ini sebetulnya hanya masalah kurang tidur sehingga nggak fokus, sehingga datangnya terlambat, kemudian sepatunya sampai salah warna gitu ya. Jadi tapi bagaimanapun ini kan sudah menjadi kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas bahwa salah satu seragam sepatu itu ya harus sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita itu Mbak. Iya. Kain sepatu itu harus dipersiapkan lebih awal mungkin ya Mbak. Ya kalau misalnya pagi mau berangkat sekolah itu ya segala sesuatu yang mau dibawa, yang mau dipakai itu tidak itu Mbak. Iya Bu. Ya mungkin begitu saja ya Mbak Sabila ya. Terima kasih juga ya meskipun terlambat tapi mau berangkat itu hebat pokoknya. Terima kasih.
Terima kasih. Tadi kasus kedua dan ketiga sudah dipraktekkan. Tadi yang kedua dari Bu Nur dan Bu Retno. Monggo, siapa yang mau menanggapi apakah 3 tahapan restitusi ini sudah muncul atau belum, dan jika muncul itu di sebelah mana, atau percakapan apa yang menandakan tahapan restitusi tersebut? Monggo dari Bu Mega. Oh, yang ketiga dulu. Oh, ketiga tadi Bu Dwi dan Bu Pri. Monggo. Baik, saya dari kenalkan nama saya Mega Chandra. Saya akan menanggapi dari role play dari Bu Dwi dan Bu Su. Jadi dari yang sudah dipraktekkan menurut saya sudah baik. Namun tadi setelah saya amati, solusi yang diberikan itu bukan dari muridnya, jadi malah dari gurunya gitu. Itu sih yang menurut saya masih lebih untuk diperbaiki lagi. Terima kasih Bu Mega. Untuk kasus yang kedua tadi Bu Nur dan Bu Retno, kasusnya Marco tidak memperhatikan, suka nyeleneh gitu, nyelenong gitu. Monggo Bu Sri Budi untuk memberikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bermain peran antara Bu Retno sama Bu Ima, kalau menurut saya tadi yang pertama Bu Rohimah itu dan ujian ya kamu bagus, tapi sebaiknya kata-kata sebaiknya menempatkan pada posisi yang sebenarnya, dan itu sudah memberikan solusi. Begitu juga Bu Retno tadi sebagai siswa yang cemerlang-cemerlang ya, dia juga tidak merasa takut karena gurunya pengertian ya, jadi muncul ide besok saya akan seperti ini Bu Guru begitu. Jadi keduanya sudah ada solusi, ada tindakan yang menyenangkan, dan juga begitu juga Bu Retno merasa saya ada posisi saya salah, saya harus seperti ini, dan nanti gurunya memberikan ketika ada sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan apa yang dia miliki itu menjadikan sebuah kelebihan begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Budi atas masukan komentarnya. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Jessica. Terima kasih Bapak Ibu semua tadi yang sudah mempresentasikan perannya untuk tahapan segitiga restitusi, dan bagi yang belum, saya yakin semuanya pasti sudah membuat dan sudah mencoba untuk mempraktekkan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Izinkan saya sedikit mengulas tadi ya. Tadi semuanya sudah luar biasa, semua tahapan segitiga restitusi juga sudah dicoba untuk diaplikasikan. Tadi yang benar yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa solusi itu sebaiknya datang dari murid. Jadi kita sebagai guru bisa menanyakan terlebih dahulu. Nah, coba kalau sudah seperti ini, solusi apa yang kamu berikan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu mau bagaimana selanjutnya? Tawarkan dulu. Jadi solusinya datang dari murid. Kemudian tadi untuk yang di tahapan menanyakan keyakinan, tadi sebenarnya sudah muncul tapi kurang jelas. Mungkin lagi keyakinan mana yang kamu langgar? Misalkan disiplin Bu, atau bisa diingatkan dulu. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, coba apa saja? Disiplin, kemudian tanggung jawab, jujur. Kemudian kita arahkan dari keyakinan kelas itu, coba mana yang kamu langgar, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita itu yang mana. Jadi supaya murid juga tahu
keyakinan atau kesepakatan mana yang sudah dilanggar, baik itu kesepakatan di kelas ataupun kesepakatan sekolah. Secara keseluruhan sudah bagus Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru penggerak yang lain, karena ini kami berdua juga masih belajar, perlu penguatan dari para senior kami. Monggo mungkin perwakilan dari guru penggerak ada yang menambahkan dari Bu Hida atau Pak Adian, Pak Yoga, Bu Indri, Pak Amin. Dari Bu Hida. My picture, my sister. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanggapi tentang praktek segitiga restitusi ini. Kalau dibandingkan dengan dulu pas saya kan masih teori gitu ya. Nah kalau sekarang bisa dipraktekkan, Bapak Ibu guru juga sudah bisa membuat kira-kira setiap dari 3 tahapan itu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu digali dari siswa. Nah ini tadi sudah dicontohkan oleh 3 pasang gitu ya, 3 pasang Bapak Ibu guru dengan 3 kasus itu suatu peningkatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat, silakan. Terus yang kedua, semoga ini bisa nanti ya, karena kita di guru penggerak ini kan sudah mulai mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk siswa yang terlambat. Meskipun ini baru berapa minggu ya, baru 2 minggu berjalan, dan ini juga berubah lagi karena jadwalnya berubah. Semoga nanti ketika Bapak Ibu guru kita minta pertolongan atau mau belajar sama-sama bagaimana penerapan segitiga restitusi di kasus yang nyata, boleh ikut semua guru penggerak gitu ya. Ketika kita ada di ya semuanya ya, dari hari Senin sampai Jumat. Nanti beda-beda Bapak Ibu gurunya, karena tadi setiap hari ada 1, tapi ada juga yang 2 orang. Nanti kalau Bapak Ibu guru semua ingin belajar, boleh kita sama-sama melakukan restitusi ke siswa. Dari saya cukup sekian, dan ini untuk CGP Angkatan 11 sangat luar biasa. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, semoga nanti ada lagi CGP yang selanjutnya. Kami tunggu di guru penggerak Semansara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasmenya, terus untuk semua hadir dari kami, Jessica dan saya Ani mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya membuka dengan pantun, maka saya tutup lagi dengan pantun. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Mampir sebentar beli roti. Artinya. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi.